Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Bekasi Media, dalam program Calegpedia, kali ini kita kedatangan tamu caleg dari Nasdem, yaitu Bang Tommy Siswanto. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Silakan Bang Denis. salam pemirsa kita Bang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi, salam perubahan kepada seluruh rekan-rekan media, pers sekota Bekasi, dan wabil khusus kepada seluruh teman-teman media Bekasi. Saya Tommy Siswanto, caleg DPRD Kota Bekasi, Dapil 2, Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria. Selanjutnya dalam kesempatan pada siang yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh insan pers dan kepada seluruh rekan-rekan yang terhimpun dan tergabung dalam Tiktokpedia caleg yang digagas oleh teman-teman Bekasi Media. Tentu dalam kesempatan pelaksanaan pemilu 2024, seluruh masyarakat Bekasi Utara dan Medan Satria ingin ada sebuah perubahan yang signifikan untuk Kota Bekasi. Nah, tentu melalui Partai Nasdem kami berharap kepada seluruh konstituen untuk memberikan mandat dan kepercayaannya kepada Partai Nasdem untuk mengisi kursi di Legislatif Kota Bekasi. Nah, tentu dalam kesempatan pemilu 2024 ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian khusus bagi legislatif yang nantinya akan ditetapkan pada pemilu 2024. Yang pertama tentu berbicara kaitan dengan pendidikan, yang kedua berbicara kaitan dengan kesehatan, dan yang ketiga tentu berbicara kaitan dengan advokasi hukum, dan yang keempat berbicara kaitan dengan ketenagakerjaan, dan yang kelima tentu berbicara kaitan dengan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya juga melalui proses seleksi Partai Nasdem bagi bacalek bakal calon legislatif, saya juga berharap dapat nomor urut 5, karena saya yakini dengan nomor 5, karena Partai Nasdem juga dengan partai nomor urut 5. Selanjutnya juga saya lahir pada tanggal 5 bulan 5, dan alhamdulillah juga saya muslim. Rukun Islam kita ada 5. Saya sangat Indonesia, bahwa Indonesia memiliki sila yaitu 5 sila. Selanjutnya juga kita sebagai umat muslim bahwa sholat 5 waktu. Mudah-mudahan bersama saya dengan harapan nomor urut 5 kita melakukan sebuah perubahan yang signifikan untuk Kota Bekasi ke depan. Bang Tommy, sedikit saya ceritakan tentang profilnya Bang ya. Ya, baik. Saya bacain Bang. Lahir di Jakarta 5 Mei tahun 86. Ayah bernama Haji Siswanto dan ibu almarhumah Dewi Priantini ya. Allahumma rifan. Pendidikan Abang yaitu S1 Manajemen Unisma ya. Ya, betul. S2-nya di Manajemen UNJ. Ya, betul. Dan juga S2 Manajemen Tribuana. Pengalaman organisasi Bang Tommy adalah Wakil Presiden Universitas Islam 45 Bekasi. Kemudian juga inisiator dan koordinator BEM se-Bekasi ya. Kemudian inisiator dan koordinator BEM Nusantara. Kemudian juga Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ekonomi. Juga pengurus cabang HMI Bekasi dan pengurus besar HMI. Pengalaman kepemilian beliau adalah anggota PPK Pilkada 2013. Kemudian juga anggota PPK Pemilu 2014. Anggota Panwaslu Kota Bekasi Pilkada 2018 dan Ketua Bawaslu Kota Bekasi pada Pemilu 2019. Kemudian hari ini adalah caleg DPRD Kota Bekasi Pemilu 2024, Dapil 2 Bekasi Utara dan Medan Satria dari Partai Nasdem. Oke Bang, mengusung perubahan Nasdem gitu. Apa sih yang mendasari Abang untuk masuk ke wilayah politik? Nah, tentu kaitan dengan proses dan literasi pengalaman saya di penyelenggara pemilu. Dari 2013 saya menyelenggarakan pemilu pilkada gubernur dan wali kota. Selanjutnya di 2014 juga saya sebagai anggota PPK Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Bekasi Utara dalam pelaksanaan pemilu di 2014, dan selanjutnya juga saya menyelenggarakan pemilu kada, pemilihan kepala daerah pada tahun 2018. Dan selanjutnya juga saya diamanahkan menjadi Ketua Bawaslu Kota Bekasi pada tahun 2019 penyelenggaraan pemilu 2019, dan alhamdulillah Ketua Bawaslu termuda se-Indonesia. Jadi dari beberapa pengalaman tersebut saya yakini saya memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga mumpuni dalam proses mengawal seluruh aspirasi masyarakat di wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria. Nah, tentu kaitan dengan
persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan kaitan dengan 5 hal, tentu itu harus dijawab oleh legislatif atau anggota DPRD Kota Bekasi kaitan dengan menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat. Boleh diucapin terima kasih Bang ya buat respon masyarakat yang hadir pada hari ini secara live Bang. Ya, halo pada Kausan mereka terhadap politik Bang. Nah, tentu kaitan dengan kelompok kaum milenial, ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan, gagasan 5 hal. Tentu kita juga harus menyelesaikan kaitan dengan pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting, karena ada beberapa catatan seperti Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Nah, melalui pendidikan, saya yakini kaitan dengan kebutuhan pemuda, kebutuhan kaum milenial itu bisa dijawab dalam menghadapi tantangan global yang terjadi pada saat ini. Potensi kaum muda sendiri saat ini di Bekasi berapa Bang? Kaitan dengan potensi pemilih di kelompok milenial atau teman-teman muda itu memiliki potensi yang signifikan karena dilihat dari beberapa hasil proses penelitian pemilih yang dilakukan oleh beberapa kelompok itu persentasenya 47% diisi oleh kaum milenial kaitan dengan persentase pemilih ya. Sisanya baru kelompok tua dan usia yang lanjut ya kaitan dengan persentase jumlah pemilih. Ide atau gagasan Abang terhadap perubahan sendiri di Kota Bekasi seperti apa Bang? Jika nanti Abang maju sebagai legislatif. Nah, tentu juga ketika saya ingin maju, saya harus memiliki sebuah gagasan hal apa yang harus saya lakukan. Tentu saya melakukan 5 hal, 5 langkah. Yang pertama tentu kita berbicara kaitan dengan pendidikan, yang kedua kita berbicara kaitan dengan kesehatan, yang ketiga kita berbicara kaitan dengan advokasi hukum, dan yang keempat kita berbicara ketenagakerjaan, dan yang kelima kita berbicara kaitan dengan pemberdayaan perempuan. Nah, kalau berbicara pendidikan, tadi saya sampaikan bahwa Aristoteles mengatakan pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Nah, makanya melalui pendidikan saya yakini hal-hal apa yang memang menjadi sebuah kebutuhan kaum milenial atau menjadi sebuah kebutuhan kelompok muda, saya yakin akan terjawab dengan pendidikan yang mumpuni. Nah, selanjutnya kalau berbicara kaitan dengan kesehatan, seluruh masyarakat kita seharusnya itu dapat menikmati sebuah fasilitas yang memang difasilitasi oleh negara, karena masyarakat juga sudah menjadi sumbangsi dari hasil dari pajak yang diinventarisir oleh negara, dan hasil pajak tersebut dikelola oleh negara untuk dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, tetapi seluruh masyarakat kita masih belum memahami kaitan dengan informasi seperti halnya BPJS PBI. Masih banyak masyarakat kita yang memiliki atau kesulitan akses atau informasi kaitan dengan BPJS PBI. Nah, tentu juga hal itu harus diinformasikan secara membumi kepada seluruh masyarakat bahwa itu adalah hak konstitusional bagi seluruh masyarakat, baik itu Kota Bekasi maupun pada umumnya seluruh Indonesia. Oke, pemirsa, teman-teman bisa langsung bertanya ya di kolom komentar. Kita akan nanya langsung kepada caleg kita hari ini. Bang, lanjut ya. Oke, baik. Ada yang menggelitik, kenapa Abang memilih partai-partai Nasdem? Bukankah partai-partai lain yang sudah settle, sudah lebih kuat di Bekasi itu banyak? Ya. Justru yang belum pernah muncul di parlemen, Bang. Ya, karena melalui Partai Nasdem memiliki visi dan misi yang saya yakini itu satu frame berpikir dengan saya, bahwa kita harus melakukan sebuah perubahan, dan selanjutnya juga Partai Nasdem memiliki sebuah figur menetapkan calon presiden yaitu Bapak Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa Nasdem itu clear dan clean gitu loh untuk menetapkan figur calon presidennya sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Dan tentu kaitan dengan hal itu khusus Kota Bekasi, saya yakini betul bahwa kaitan dengan beberapa literasi politik, kaitan dengan koktail efek itu akan berimpact yang sangat signifikan, bahwa Partai Nasdem sudah menetapkan Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pelaksanaan pemilu 2024, dan tentu itu akan menjadi sebuah barometer Partai Nasdem dalam mengisi kursi di parlemen yang ada di Kota Bekasi. Artinya efek ekor jas atau di figur Anies itu sangat kuat Bang ya? Ya, tentu, karena figur Anies ini figur yang clear ya, dari beberapa sisi pendidikan, terus selanjutnya
dari gestur politik, komunikasi politik, terus selanjutnya juga dari beberapa kinerja yang diemban sebelumnya, baik itu menjabat sebagai menteri, terus selanjutnya menjabat sebagai gubernur DKI. Nah, itu menunjukkan bahwa prestasi dari figur pemimpin Anies layak menjadi pemimpin Republik Indonesia. Bang, kita tarik ke Kota Bekasi Bang ya. Pengetahuan Abang, polemik ataupun persoalan dari Bekasi ini, Abang melihat seperti apa? Tentu kaitan dengan eskalasi politik di Kota Bekasi, karena saya juga sebagai mahasiswa dan mengikuti perkembangan pada saat mahasiswa dan eskalasi politik pada saat mahasiswa dan selanjutnya masuk pada era penyelenggara. Jadi saya memahami betul eskalasi politik di Kota Bekasi itu sangat keras. Tentu dari beberapa persoalan, baik itu persoalan pemimpin ke pemimpin sebelumnya, baik itu dari pemimpin zaman Pak Muhtar Muhammad, selanjutnya masuk Pak Rahmat Effendi, terus selanjutnya hari ini masuk Pak Tri Ardianto. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sebuah hal yang memang tidak clear dan tidak clean gitu loh. Dan mudah-mudahan ketika nanti Partai Nasdem mengisi parlemen, dan saya yakini bahwa Partai Nasdem juga bisa untuk menjadi bagian dalam pertarungan Pilkada 2024 nanti, dan saya yakini figur nanti yang ditetapkan oleh Partai Nasdem itu bisa menjawab dan menyelesaikan persoalan yang ada di eksekutif. Oke, Bang. Dengan komposisi Nasdem sekarang ini Bang, bagaimana peluangnya Bang? Kaitan dengan peluang, ya tentu Partai Nasdem sangat berpeluang. Tadi saya sampaikan bahwa kita perpolitikan di Indonesia itu tidak lepas dari figur ya, karena kita mengadopsi kaitan dengan proses pelaksanaan secara serentak, baik itu pemilihan presiden, terus selanjutnya DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi ada 5 kertas suara nanti yang dipilih oleh seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu presiden, terus selanjutnya DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kaitan dengan keserentakan itu tentu memiliki efek atau jas ekor. Nah, tentu kaitan dengan Nasdem itu sendiri menetapkan Anies sebagai calon presiden, tentu itu akan menjadi sebuah ekor jas yang sangat signifikan untuk Partai Nasdem di Kota Bekasi. Nah, tentu saya yakini betul bahwa Partai Nasdem akan mengisi seluruh kursi yang ada di tiap-tiap dapilnya. Terkait pencalonan Abang di caleg ini ada yang nanya juga, kalau misalnya mau bergabung di daerah lawan itu kemana Bang? Bisa ketemunya gitu. Ya, tentu kami memiliki rumah juang besar kita ada di wilayah Bekasi Utara, tepatnya di Kelurahan Perwira, di Perumahan Bintang Metropol, Jalan Venus 2, Blok D7 nomor 9. Jadi kalau teman-teman melintas di wilayah Bekasi Utara, saya yakini bertanya kepada siapapun, rumah juang Tommy Siswanto pasti akan diarahkan di Bintang Metropol. Ini untuk apa ya Bang, rumah ini Bang? Ya, rumah juang ini salah satunya juga kami menampung aspirasi kaitan dengan 5 hal tadi yang kita gagas, advokasi pendidikan, advokasi kesehatan, terus selanjutnya berbicara advokasi hukum, dan yang keempat berbicara kaitan dengan ketenagakerjaan, dan yang kelima tentu berbicara kaitan dengan pemberdayaan perempuan. Oke, berarti teman-teman yang ingin bergabung dengan rumah aspirasi ya, rumah juang. Ya, rumah juang Nasdem Tommy Siswanto bisa langsung ke tadi ya lokasi yang diutarakan, atau nanti mungkin dikasih teks ya di bawahnya. Bang, kita lanjut Bang ya. Jika nanti Abang duduk di parlemen, hal apa yang ingin utama dan pertama dibenahi Bang? Nah, tentu kita harus melihat dari data empiris di Kota Bekasi. Nah, tentu kaitan dengan persoalan yang memang hari ini juga secara efek itu dirasakan secara langsung bagi masyarakat kita, tentu berbicara kaitan dengan pendidikan. Yang kedua berbicara kaitan dengan kesehatan. Nah, tentu kaitan dengan kedua hal itu harus clear dan clean, sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat kita, karena yang menjadi kebutuhan sangat mendasar yaitu berbicara pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kedua hal ini clear, saya yakini persoalan-persoalan di tingkat masyarakat itu bisa
terselesaikan dengan baik. Gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan berbicara pendidikan? Ya, kasus kaitan dengan PPDB online kemarin, nah itu menyisahkan beberapa persoalan. Nah, harusnya sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan karena dari tahun ke tahun menyisahkan kaitan dengan persoalan PPDB online. Nah, ini harus dijawab saya rasa. Nah, tentu kaitan dengan persoalan-persoalan itu kan harus adanya evaluasi. Nah, evaluasi untuk memberikan sebuah perbaikan ke depannya. Tapi dari tahun ke tahun ya kita mengalami beberapa persoalan kaitan dengan PPDB online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Apa ada yang nanya asli Jogja ya? Saya lahir di Jakarta, tepatnya tanggal 5 bulan 5 1986. Oh, mungkin dialeknya kayak sama seperti Jogja. Iya. Terima kasih. Bang Tommy, Siap. tadi klasik ya, selalu masalahnya adalah pendidikan kesehatan di Bekasi itu ya, Iya. dan selalu berulang gitu. Iya. Bisa ngejamin nggak ketika nanti abang bisa jadi legislatif bisa sedikit mengurangi atau menjadi solusi dari permasalahan ini, Pak? Nah, tentu harapan saya kepada seluruh konstituen jangan salah dalam memberikan amanah kepada wakil rakyat. Karena wakil rakyat adalah orang yang diamanahi untuk memperjuangkan kaitan dengan aspirasi. Apa sih aspirasinya? Tentu aspirasinya berbicara pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau salah dan tidak tepat memilih figur atau calon yang direpresentasikan menjadi anggota DPR, nah tentu kedepannya akan mengalami persoalan yang sama. Nah, tentu harapannya ketika bersama saya yakini dengan knowledge, dengan kapasitas, dengan kapabilitas yang saya miliki, nah tentu saya bisa menjawab beberapa persoalan kaitan dengan persoalan yang klasik yang ada di Kota Bekasi, yaitu berbicara pendidikan dan kesehatan. Artinya kapasitas caleg juga harus dilihat, Bang ya. Ya tentu seperti itu ya, alhamdulillah saya juga secara pendidikan saya rasa saya juga sudah mumpuni, saya juga sudah melaksanakan pendidikan dari S1 dan S2 saya juga syukur alhamdulillah sudah selesai, dan selanjutnya juga pengalaman organisasi saya baik itu dari Wakil Presiden Kampus Universitas Islam 45, selanjutnya juga saya memiliki pengalaman sebagai inisiator BEM Bekasi, dan selanjutnya juga saya selaku inisiator dan koordinator BEM se-Nusantara. Dan selanjutnya juga pengalaman kepemiluan saya ya alhamdulillah sudah kurang lebih 10 tahun lebih dari pelaksanaan 2013 pilkada, 2014 pemilu, dan selanjutnya juga pilkada kembali di 2018, dan yang terakhir sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi di tahun 2019. Menarik, saya udah berbobot lah ya, punya kapasitas ya. Tapi ada lagi yang nanya nih, Bang. Ya. Bang melihat kemacetan di Kalimalang dan di beberapa di luar tempat beberapa lain ya, kayak di Juanda ataupun juga di Stasiun Bekasi. Ini persoalan kemacetan masih jadi klasik. Abang melihat seperti apa, Bang? Ya tentu kaitan dengan jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk di Kota Bekasi tentu itu semakin mengalami peningkatan, itu yang pertama. Tentu itu harus dilihat dari data BPS ya, data BPS ya Bang, data BPS. Nah itu setiap tahunnya itu mengalami pelonjakan jumlah penduduk berapa, itu kita akan lihat dulu itunya. Terus selanjutnya permintaan kaitan dengan kendaraan bermotor dengan jumlah berapa. Nah selanjutnya baru kita bisa menentukan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan kaitan dengan persoalan tersebut. Kalau di DKI sudah melakukan sebuah langkah seperti halnya ganjil genap. Nah apakah di Kota Bekasi tepat atau tidak diterapkan kaitan dengan hal itu. Nah tentu itu harus ada sebuah kajian untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah tentu nanti kapasitas saya sebagai anggota DPR tentu saya akan memanggil pihak terkait dan menyelesaikan dan memberikan sebuah solusi dalam menjawab persoalan yang ada di tingkat masyarakat. Terima kasih. Bang, ada lagi yang nanya, Bang. Siap. Menarik nih. Ini kan kadang banyak begal, Bang ya. Ya. Tawuran segala macam. Ya, tentu. Ini dampak dari apa dan bagaimana sih cara penanganan yang Abang pahami? Nah, tentu kaitan dengan hal itu ada beberapa persoalan. Nah, persoalan itu saya yakin sudah dijawab oleh visi saya yang 5 hal. Tentu berbicara pendidikan. Nah, kalau pendidikannya itu clear, saya yakin bagi seseorang yang niat untuk membegal, saya rasa dengan kapasitas dan pendidikan yang mumpuni, mereka akan mengambil jalur lain gitu loh untuk mendapatkan sebuah nilai ekonomi, sehingga hal-hal
yang memang keluar dari jerat hukum, saya rasa itu akan terselesaikan. Dan selanjutnya kaitan dengan kebutuhan ekonomi baik pribadinya maupun keluarganya, itu juga harus dijawab. Mungkin yang memang dia bisa lakukan pada saat itu ya dengan langkah membegal gitu loh. Nah, tentu pemerintah dan wabil khususnya anggota DPR itu harus bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, persoalan itu tentu dilihat dari pendidikan. Itu yang pertama. Nah, kalau pendidikannya itu clear, saya rasa clear. Dilihat dari beberapa yang residivis begal ya, tentu pendidikannya itu saya rasa itu agak belum mumpuni ya. Nah, seperti teman-teman yang putus sekolah, nah itu juga harus diselesaikan. Kayak di wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria juga masih banyak teman-teman yang putus sekolah. Nah, bagaimana mereka ingin mencari pendapatan atau ingin mencari pekerjaan ketika syarat minimal, karena syarat minimal jadi buruh pabrik pun hanya SMA gitu loh. Nah, ketika teman-teman putus sekolah dari SMP ke SMA, mereka putus sekolah. Nah, untuk mendapat pekerjaan yang layak pun mereka tidak bisa. Nah, maka secara otomatis kaitan dengan kebutuhan ekonominya harus dipenuhi, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan gitu loh. Seperti salah satu contohnya beberapa teman-teman kita yang mengambil jalur alternatif membegal. Nah, itu saya rasa tidak hanya kesalahan pribadinya ya, tapi kesalahan bagaimana pemerintah mengelola sebuah state, mengelola sebuah tata kelola masyarakatnya, sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang madani. Bang, soal perempuan Bang ya. Ya, lagi-lagi kan perempuan di Kota Bekasi masih menjadi pembicaraan hangat Bang. Ya. KDRT atau pelecehan seksual segala macam di tempat-tempat yang ini umum. Ini bagaimana menurut Bang? Nah, kalau kaitan dengan pemberdayaan perempuan, nanti kita akan kolaborasikan dengan program kita, program pemberdayaan perempuan. Kalau kaitan dengan KDRT, terus selanjutnya itu kaitan dengan pelecehan seksual, karena saya yakin betul bahwa perempuan itu belum mandiri secara utuh. Nah, bagaimana bisa perempuan itu mandiri secara utuh? Nah, tentu masyarakat harus mendampingi dengan pemberdayaan perempuan. Nah, kalau saya lihat di beberapa program pemerintah ini, pemerintah Kota Bekasi ini, saya yakini betul bahwa program tidak tepat atau dikatakan salah. Nah, program tidak tepat atau dikatakan salah, seperti contoh halnya ada sebuah program yang digagas oleh pemerintah Kota Bekasi kaitan dengan hewan ternak, kambing. Nah, ini kan lucu, gitu loh. Ini lucu dan ini menggelitik. Dan saya lihat perkembangannya bahkan ini sampai dengan masuk proses di Pengadilan Negeri Kota Bekasi gitu loh. Karena kenapa? Kota Bekasi adalah kota yang berkembang, kota sebagai penyangga ibu kota, kota yang sudah sangat metropolis, tidak tepat gitu loh. Ada sebuah program yaitu program hewan ternak, yaitu pemberdayaan kambing. Nah, bagaimana dia untuk memberikan sebuah asupan makan untuk hewan ternak tersebut, sedangkan di wilayah kita kan sudah dicor semua gitu loh. Nah, ini kan lucu. Menurut saya program tidak tepat gitu loh. Nah, ini yang membuat program baik itu eksekutif maupun legislatif yang mengontrol. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, ataukah memang mereka itu tidak memiliki knowledge, mereka tidak memiliki kapasitas sehingga mereka membuat programnya pun salah dan tidak tepat gitu loh. Nah, makanya harapan saya program yang tepat yaitu harus ada alokasi dari PAD kita dengan jumlah besaran di tahun 2023 ini 5,7 ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi itu kan 6,7 sampai dengan 7 triliun. Nah, maka harus ada alokasi untuk pemberdayaan perempuan. Oke Bang, ada juga menanyakan walaupun nanti masih jauh Bang, habis pileg kemudian pilkada. Abang melihat pemimpinan Kota Bekasi ke depan itu seperti apa gambaran dari sekarang dan apa yang Abang inginkan? Nah, tentu harapannya kaitan dengan pemimpin di Kota Bekasi, ini harus ada sebuah kolaborasi besar, baik itu masyarakat maupun eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif untuk bersama-sama bergandengan tangan menciptakan iklim demokrasi yang clean dan good gitu loh di Kota Bekasi. Dan selanjutnya juga memang betul-betul semangatnya itu semangat ingin berdikari, ingin memberikan sebuah kinerja untuk masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Kalau kita melihat dari beberapa perjalanan Kota Bekasi, ya saya sebagai masyarakat Kota Bekasi ya sangat miris ya dilihat dari beberapa catatan perjalanan kepemimpinan di Kota Bekasi, baik itu dari tahun 2000
2016, 2017, 2018 dan terakhir di 2021. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kaitan dengan kepemimpinan di Kota Bekasi itu masih tersandung ya, masih terpleset, dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan pemilu di 2024 melalui Partai Nasdem, dan Partai Nasdem mengisi seluruh kursi yang ada di dapilnya, dan Partai Nasdem juga bisa mengusung calon untuk dicalonkan menjadi calon wali kota atau wakil wali kota dalam pelaksanaan pilkada di 2024 nanti. Dan saya yakini bahwa Partai Nasdem akan clear dan akan selesai dalam kepemimpinan wali kota yang ada di Kota Bekasi dalam pelaksanaan pilkada 2024. Baik Bang, terakhir kita Abang silakan berikan satu masukan atau statement lah ya untuk pada pemirsa kita hari ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman Bekasi Media yang telah mengundang saya untuk berdialog dan menyapa kepada seluruh teman-teman Tiktopedia. Tentu harapannya dalam pelaksanaan pemilu 2024 kepada seluruh masyarakat wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria agar tidak salah memilih dan tidak salah menetapkan calon anggota DPR, karena saya yakini calon anggota DPR itu yang direpresentasikan untuk masyarakat Bekasi Utara dan Medan Satria, sehingga harapan dan perubahan itu ditetapkan oleh masyarakat yang memilih dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dan tentu juga harapannya kepada seluruh masyarakat agar menetapkan dan memilih saya dalam pelaksanaan pemilu 2024 untuk menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada nyangkut tuh Bang. Mau nanya lagi deh, kepo ya. Oh gitu ya. Di sini closing. Iya. Katanya dari sekian banyak program yang ada nih Bang ya. Ya. Kira-kira program apa aja yang belum ada di Bekasi nih Bang? Kaitan dengan program yang belum ada di Kota Bekasi, belum berjalan ya? Yang belum berjalan ya tentu kaitan dengan pemberdayaan perempuan menurut sudut pandang saya ya. Harusnya ya alokasi anggaran tadi yang saya sampaikan, kalau di 2003 ini anggaran kita itu 5,7 ya, kalau tidak salah itu 5,7. Anggaran sebelumnya itu sebelum pandemi 7 triliun, itu anggaran yang cukup besar dari PAD kita, pendapatan asli daerah, itu hasil dari sumbangsi seluruh masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Nah, harusnya itu dialokasikan sekian persennya itu untuk pemberdayaan perempuan. Nah, sehingga perempuan juga bisa berdaya dan bisa mandiri. Nah, sehingga itu dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. Nah, sehingga ekonomi keluarga di ruang lingkup keluarganya itu bisa bisa clear ya, dan itu juga bisa menyokong bagi seorang figur laki-laki atau suami gitu loh. Nah, sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi. Baik Bang, terima kasih. Kayaknya masih banyak pertanyaan, mungkin ke depan nanti kita bikin sesi lain Bang ya. Oke. Kayaknya interaktif juga ya, hari ini gitu ya. Ya, baik, terima kasih Bekasipedia. Baik, pemirsa, hari ini terima kasih semua telah bergabung ya di forum kami di live Calegpedia. Insya akan terus memanas nih, makin mendekati pileg, makin terus banyak ide-ide, gagasan ataupun yang akan keluar dari para caleg ini, insya Allah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.